Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 8 pendaki yang menjadi korban erosi Gunung Merapi dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah para korban sudah dibawa ke titik aman untuk selanjutnya dievakuasi ke bawah. Delapan pendaki korban erupsi Gunung Merapi ditemukan di lokasi Cadas dekat kawah gunung dengan kondisi meninggal dunia. Tim SAR telah mengevakuasi ke-8 korban ke titik poin yang aman untuk penjemputan. Dengan penambahan penemuan korban ini, jumlah korban yang meninggal dunia akibat erosi Gunung Merapi bertambah menjadi 13 orang. Dan masyarakat masih tinggal di atas 5 lagi. Cuaca tidak memungkinkan kita ke atas. Biar ada bantu tangan juga tuh. Nah, tutup. Dibalik ke sini baru dikunci. Nah. Ayo. Dari 13 korban tewas, 8 jenazah pendaki masih proses evakuasi dari puncak Gunung Merapi. Sementara 5 jenazah lain sudah berhasil diidentifikasi. Tim SAR menyebut salah satu kendala evakuasi korban pendaki karena saat ini Gunung Merapi masih aktif mengeluarkan abu vulkanik hingga beberapa kali evakuasi dihentikan. Puncak 8 orang sudah dimasukkan ke body bag dan saat ini transferan ke bawah, dievakuasi ke bawah. Dan selanjutnya secara estafet dari tim yang di bawah akan menyambut tim yang di atas. Dan sampai di bawah akan dibawa ke ambulan dan akan diserahkan kepada DPI. Nah, itu rencana yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk hambatan untuk hari ini sudah ada 5 kali erupsi dan dari pagi sampai jam 11 tadi abu vulkanik juga turun sampai ke kaki bukit. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi dalam kondisi selamat. Korban diketahui bernama Ahmad Firman. Ia ditemukan di kawasan Cadas pada ketinggian 2000 meter. Akibat erupsi Gunung Merapi, korban mengalami luka bakar di perut dan tangan, hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat juga membuka posko antemortem di lokasi posko utama penanganan bencana erupsi Gunung Merapi untuk mengumpulkan data korban. Pihak keluarga diminta memberikan informasi ciri identik dari korban yang masih dalam pencarian. Kita minta yaitu data-data otentik yang diketahui oleh pihak keluarga. Contoh misalnya berupa tanda lahir, kemudian dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, ijazah, lalu tanda-tanda khusus di badan seperti tai lalat atau misalnya pakaian terakhir yang mereka pakai pada saat keluar dari rumah gitu. Kalau untuk pemeriksaan kita akan pusatkan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar karena saat ini tercatat 13 orang pendaki meninggal dunia akibat terjebak erupsi Gunung Merapi dan 8 jenazah masih dalam proses evakuasi. Sementara 5 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Dua pendaki korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang mengalami luka bakar 40% dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Dokter memastikan kondisi kedua pendaki mulai membaik. Keduanya menjalani perawatan intensif di ruang rawat luka bakar RSUP M. Jamil Padang. Tadi Ibu kan Pak Radila minta data ya. Kondisinya stabil sih, tidak perlu tindakan, perlu perawatan dan ganti verban dan mandi saja. Rencana tindak lanjutnya terhadap pasien ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini kita menjaga-jaga kalau terjadi gangguan saluran nafas sebenarnya untuk luka bakar. Tapi kalau tidak kita rawat, kita punya ruang rawat luka bakar, kemudian kita ganti verban dan mandi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut perlu ada evaluasi terkait 75 pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Merapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada.
BNPB menyebut secara aturan jika pendaki atau warga tak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Saat Gunung Marapi erupsi, 75 pendaki terjebak hingga membuat 13 pendaki meninggal dunia. Dan memberi izin itu tidak boleh sampai puncak, nggak summit gitu. Nggak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu, dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah, kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2. Petugas posko pendakian tahu. Apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak, hanya radius 3 kilo dari puncak. Lebih lengkap terkait proses evakuasi pendaki korban erupsi Gunung Marapi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat petang, Rio. Bagaimana evakuasi korban dari erupsi Gunung Marapi di sana saat ini? Seperti apa kendalanya, Rio? Ya, Ibrahim dan juga saudara, untuk proses evakuasi memang untuk kendala sejauh ini karena aktivitas Marapi masih ada beberapa kali erupsi seperti yang dilakukan dari pagi hingga siang tadi. Itu ada 5 kali erupsi yang terjadi sehingga ini menghambat proses evakuasi. Tim SAR gabungan terpaksa harus menarik diri mundur, memastikan kondisi aman baru kembali lagi ke atas. Dari hasil evakuasi itu telah ditemukan 8 orang pendaki dalam kondisi meninggal dunia. 8 korban ini sudah dibawa ke titik poin yang terdekat, yang aman, yang di luar zona berbahaya 3 km dari kawah. Itu sudah mulai dijemput, dan kemungkinan besar di sore hari ini akan ada beberapa korban yang berhasil dibawa ke bawah. Dan menurut informasi dari Basarnas, evakuasi akan dilakukan hingga jam 9 malam nanti. Kalau tidak seberapa pun yang bisa dibawa jam 9 malam nanti, itu paginya sisanya akan dijemput. Demikian, Ibrahim. Rio, itu korban berada di luar zona berbahaya. Kalau di dalam zona berbahaya dalam radius 3 km sudah dipastikan tidak ada korban di sana? Sudah dibawa semua, dievakuasi semua? Ya, untuk zona yang sekarang titik pencarian memang zona yang berada Rio, Ya. tambah sambungan audio agak terputus, mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan kembali, Rio. Ya, Ibrahim. Iya, silakan lanjutkan, Rio. Ya, untuk evakuasi memang dari hasil yang sudah dilakukan, korban ini ditemukan oleh tim SAR gabungan itu berada di zona yang berbahaya. Mereka berada di zona 3 km dari kawah. Dan beberapa mereka juga ditemukan di dekat kawah. Mungkin ketika kejadian mereka sedang mengambil foto atau bagaimana di kawasan puncak. Karena saat erupsi ini tidak ada tanda-tanda vulkanik, sehingga para pendaki ini tidak sadar terjadi erupsi Gunung Merapi. Demikian, Ibrahim. Baik, Rio, ada perlu evaluasi dari BNPB soal mengapa bisa masuk ke zona berbahaya, padahal statusnya waspada di sana. Apakah ada informasi soal dari otoritas soal ini, Rio? Bisa diulangi, Ibrahim? Soal adanya evaluasi kenapa bisa pendaki masuk ke zona berbahaya padahal levelnya ini masih waspada Gunung Marapi. Apakah ada informasi dari otoritas soal ini, Rio? Ya, sejauh ini memang saya belum bisa konfirmasi dengan terkait evaluasi dari yang saya tahu informasinya bahwasanya hal ini memang sering dilakukan pendaki karena mengingat Gunung Merapi ini merupakan Sumatera Barat, banyak pendaki yang ingin mendaki ke sana, dan Gunung Merapi ini kecenderungan erupsinya ini tidak sering. Ketika terjadi erupsi, gunung ditutup total dengan ketentuan tetap pendaki dilarang memasuki area 3 km dari kawah gunung. Dan untuk memasuki gunung ini juga BKSDA juga sudah membuka link pendaftaran secara online. Jadi pendaftaran para pendaki ini terdata secara online oleh sistem yang dibuat oleh BKSDA Sumbar. Memang dari pengawasan di puncak belum ada yang ketat pengawasannya, sehingga para pendaki ini masih banyak yang bisa masuk ke area 3 km mendekati kawah. Demikian, Ibrahim. Baik,
Evakuasi korban dari erupsi Marapi masih terus berlanjut, saat ini berada di titik aman menunggu kondisi saat ini. Terima kasih Rio Yohanes untuk laporan Anda langsung dari Sumatera Barat.